Rumah sakit juga merupakan salah satu bentuk dari perusahaan, serta jauh lebih susah dikelola daripada perusahaan pada umumnya, bahkan jauh lebih susah dikelola daripada kebanyakan perusahaan makanan. Yang paling ditakutkan bagi rumah sakit adalah terjadinya masalah pada aspek keamanan. Jika suatu rumah sakit terjerat dalam berita menyebabkan pasien meninggal, maka pada dasarnya rumah sakit tersebut akan tamat. Siapa yang masih berani pergi berobat ke rumah sakit itu? Itu adalah masalah nyawa. Sekarang, berita ini langsung mendorong rumah sakit Husada pada ambang hidup dan mati. Opini publik ke atasnya semua mendukung Leon Lee. Benar-benar tak disangka, rumah sakit Husada bahkan menyebabkan 2 orang pasien meninggal dunia, masih menjatuhkan tanggung jawab pada pasien itu sendiri. Benar-benar kejam tak berperi kemanusiaan. Dosanya berat tak terampuni. Rumah sakit sampah seperti ini patut disayat ribuan pisau, patut dipenggal mati. Hati hitam seperti ini, benar-benar ngeri didengar. Setiap orang di rumah sakit Husada seharusnya ditembak mati. Tidak heran tidak ada orang yang pergi mendukung acara pembukaan rumah sakit Husada. Kelihatannya masalah ini kemungkinan besar benar-benar terjadi. Dulu aku bahkan pernah periksa radang paru-paru beberapa kali di rumah sakit Husada. Sekarang dipikir-pikir, aku pun merasa takut. Kedepannya tidak boleh pergi lagi. Semua orang mengutarakan kata tajam di internet, langsung menunjuk pada rumah sakit Husada. Winda, ini pasti ada orang yang sengaja menyerang rumah sakit Husada, ingin langsung mematikan rumah sakit Husada. Setelah melihat berita di internet, Lulu Zhang menjadi takut dan khawatir, siapa yang begitu kejam. Winda Su merasa pusing kepala, kedua tangannya meremas pelipis dengan erat, kali ini gawat besar. Keluarga dari 2 pasien itu takutnya akan segera datang berbuat onar ke rumah sakit. Selain itu, mungkin masih akan mengumpulkan sejumlah pasien yang dulu untuk datang berbuat onar. Sudah lama sekali Winda Su menjabat sebagai General Manager Rumah Sakit Husada. Yang paling banyak ditemui adalah keluarga pasien yang datang berbuat onar. Pertikaian ini juga adalah yang paling sulit ditangani. Lulu Zhang juga sedikit panik tak berdaya, kalau begitu sekarang bagaimana? Winda Su berusaha menahan kepedihan dalam hatinya, dia berkata, sekarang hanya bisa selesaikan acara pembukaannya dulu. Baru saja Winda Su selesai mempersiapkan beberapa agenda terakhir, di depan sana sudah ada gerombolan orang yang menyerbu kemari sambil memegangi spanduk. Rumah sakit Husada menyebabkan kematian, kembalikan nyawaku. Rumah sakit hitam membunuh orang, tuntut penjelasan. Rumah sakit hitam korupsi alat bahan, obat palsu membahayakan orang. Sekelompok orang memegangi berbagai jenis spanduk, dengan lantang menuntut sebuah penjelasan. Mana pernah Winda Su melihat demo medis yang begitu besar? Seketika kakinya lemas, acara pembukaan yang sudah hampir berakhir juga terpaksa dihentikan. Seluruh panggung dikelilingi oleh orang-orang, Winda Su bahkan tidak bisa pergi dari sana. Dokter, perawat dan petugas keamanan bergegas maju untuk melindungi Winda Su, tetapi jumlahnya tetap terlalu sedikit. Bagaimana mungkin adalah lawan dari kerumunan pembuat onar ini? Segera, terjadi kontak fisik di antara kedua belah pihak. Perlawanan dari kedua belah pihak sangat sengit sekali. Di belakang kerumunan, Daniel Su, Chandra Su dan Leon Lee bertiga tertawa terbahak-bahak. Terutama Daniel Su, tampangnya sangat angkuh dan sombong. Winda Su, kamu kira kamu membeli rumah sakit Husada dengan menjual badan, sudah bisa membebaskan diri dari keluarga Su dan berdiri mandiri. Itu tidak mungkin. Hari ini aku akan biarkan kamu tahu, terlepas dari dukungan keluarga Su, rumah sakit Husada bukan apa-apa. Leon Lee berkata dengan senyum, kali ini terjadi demo medis yang begitu besar, setidaknya rumah sakit Husada juga harus diberhentikan selama 1-2 tahun. Bagi rumah sakit, begitu reputasinya hancur, meski kedepannya dibuka kembali, juga tidak ada orang yang akan datang. Chandra Su tercengang melihatnya. Dia berkata, kepala redaksi Lee benar-benar hebat sekali. Satu artikel saja sudah langsung mengantarkan rumah sakit Husada ke pintu neraka. Kali ini,
meski sang dewa juga tidak dapat menyelamatkannya. Daniel Su mendesah, "Adik Winda, kamu juga jangan salahkan keluarga tidak mendukung kamu, ini semua adalah akibat dari ulahmu sendiri." Sikap mereka bertiga sangat angkuh dan sombong, seperti sedang menonton film besar. Mereka melihat semakin banyak kerumunan pembuat onar yang menerobos ke dalam pintu rumah sakit, lalu bersengit dengan staf rumah sakit. Seolah-olah mereka sudah melihat akan terjadi insiden berdarah. Meski konflik dan pertikaian tak hentinya terjadi di masyarakat sekarang ini terjadi, dan ada cara penanggulangannya masing-masing, tetapi apabila terjadi insiden berdarah, maka itu sudah sangat serius. Krisis yang rumah sakit Husada hadapi pada saat ini sudah sangat besar. Jika terjadi insiden berdarah lagi, masalah akan langsung naik tingkat. Jika tidak ditangani dengan baik, Winda Su bahkan harus masuk penjara. Winda Su dan Lulu Zhang mereka didorong dan didesak oleh kerumunan orang. Winda Su pun mengeluarkan seruan kepedihan yang putus asa, "Hentikan, semuanya hentikan." Namun tidak ada orang dari kedua belah pihak yang memedulikan seruan Winda Su. Emosi dari kerumunan pembuat onar semakin melonjak tinggi, mereka langsung menaboki dokter dan perawat rumah sakit. Para petugas keamanan juga membayarkan harga yang tinggi barulah bisa melindungi Winda Su. Mereka pergi, sampai pada sebuah tempat yang aman di samping pintu utama. Winda Su terbengong menatap kerumunan orang yang hiruk-pikuk di depan sana, keadaan pun hendak lepas kendali. Seolah-olah sudah melihat rumah sakit Husada yang dikelola dengan segenap jerih payah, selangkah demi selangkah berjalan menuju kematian. Kesakitan dan keputusasaan yang dahsyat ini, bahkan sudah meremas hatinya hingga pecah. Selama setengah bulan lebih ini, Winda Su terus berjuang tak kenal hari dan malam. Dia mengerahkan seluruh tenaga dan harapan pada pembukaan kembali rumah sakit Husada kali ini. Awalnya dia berpikir dengan usahanya sendiri, dia dapat menciptakan sebuah performa. Namun sekarang, dengan putus asa dia menyadari, meski sudah mengeluarkan usaha sebanyak 120%, pada akhirnya juga tidak bisa menandingi penjebakan orang lain. Keputusasaan yang histeris ini, sangat membuat orang frustrasi. Adik Winda, melihat keadaan seperti ini, sungguh membuat orang sakit hati. Aku juga tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Saat ini, Daniel Su membawa Chandra Su dan Leon Li berjalan kemari, berpura-pura berkata dengan ekspresi maaf. Melihat Leon Li di belakang Daniel Su, Lulu Zhang langsung naik pitam. "Leon Li, artikel yang menghebohkan internet itu adalah hasil karya tulis kamu. Kamu masih berani datang?" Leon Li berkata acuh tak acuh, "Yang aku katakan juga adalah fakta. Lagi pula sebagai penulis artikel, aku tentu harus datang mengamati ke lokasi." Lulu Zhang berteriak, "Bagus, aku sudah tahu, pasti kalian sudah bersekongkol, bekerja sama untuk menjebak Winda kami. Kalian kejam sekali." Leon Li mendengus, "Seberapa keras kamu berteriak juga tidak ada gunanya. Di zaman sekarang ini, rumah sakit mana yang tidak punya latar belakang?" Awalnya rumah sakit Husada mengandalkan keluarga Su, meski terjadi sedikit masalah juga bisa diselesaikan. Sekarang kamu bersikeras membuat rumah sakit Husada berdiri sendiri, kalau begitu jangan salahkan orang lain menginjak di atas kepalamu. Rumah sakit yang tidak mempunyai latar belakang, sejak dulu tidak ada yang berakhir dengan baik. Daniel Su bergeleng, dia berkata mendesah, "Adik Winda, keluarga lumayan baik padamu, kamu tidak seharusnya membuat rumah sakit Husada berdiri sendiri dengan cara seperti itu, terlepas dari perlindungan keluarga, kamu benar-benar mengira kamu bisa berhasil. Naif sekali." Sekujur tubuh Winda Su gemetaran saking marahnya, hampir saja dia meledak. Segala yang rumah sakit Husada hadapi sekarang, semuanya diatur oleh keluarga Su di belakang sana. Keluarga Su, keluarganya sendiri, sekarang bahkan tidak bisa melihat dia bangkit, bahkan turun tangan sendiri untuk memusnahkan segala miliknya. Di dunia ini, mana ada keluarga yang begitu kejam? "Nenek Su, apakah kamu begitu tidak bisa menerima aku?" Winda Su hendak menangis tetapi tidak ada air mata. Tepat ketika itu, ada beberapa bus yang berhenti di tepi jalan.
Lalu ada seratusan pria kekar berpakaian kamuflase yang menyerbu keluar dari mobil, semuanya dilengkapi dengan peralatan senjata, langsung memisahkan kerumunan pembuat onar itu. Begitu melihat pakaian kamuflase itu, kerumunan orang-orang pun berhenti, tidak berani bersuara. Semuanya sunyi senyap. Segera, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom warna hitam muncul di depan mata semua orang. Simon Lee yang berpakaian kasual turun dari mobil. Presidir perusahaan Lee memberikan sepasang tulisan kaligrafi yang berbunyi, praktisi medis berhati bijaksana, menyembuhkan yang sakit dan menolong yang terluka. Selamat atas kembali dibukanya rumah sakit Husada. Suara ini tidaklah besar, tetapi bagaikan palu pengetuk yang mengguncang semua orang. Sebelumnya, Leon Lee berani beraksi pada rumah sakit Husada adalah karena tidak ada orang yang menopang rumah sakit Husada. Para pendemo medis berani begitu congkak, juga adalah karena rumah sakit Husada tidak mempunyai latar belakang. Sekarang, keluarga Lee yang merupakan salah satu anggota majelis dari SPZ, secara terbuka berdiri keluar menopang rumah sakit Husada. Bobot ini, berat bagai gunung. Semua orang merasa sesak napas, terutama Leon Lee. Samar-samar dia merasa mungkin dia telah salah bertindak. Sesaat kemudian, muncul lagi sebuah mobil mewah di depan mata semua orang. Robert Hu turun dari mobil. Presidir perusahaan Hu memberikan sebuah lencana terima kasih yang berbunyi, tangan hebat menyembuhkan orang yang sudah diambang maut. Selamat atas kembali dibukanya rumah sakit Husada. Lagi-lagi seorang tokoh besar mengguncang dunia yang menopang rumah sakit Husada. Semua orang hening tak bersuara. Wajah Leon Lee semakin tidak enak dipandang, dalam hatinya memiliki sebuah rasa bahaya yang dahsyat. Kemudian, semakin banyak mobil mewah yang bermunculan di pintu utama rumah sakit Husada. Satu demi satu ucapan selamat pun menghebohkan di lokasi. Larry Chen dari perusahaan Chen di distrik Marina memberikan sebuah papan nama gantung yang berbunyi, praktisi medis berhati tegak. Selamat atas kembali dibukanya rumah sakit Husada. Anton Lu dari distrik Marina memberikan selembar daftar hadiah. Selamat atas kembali dibukanya rumah sakit Husada. Satu persatu tokoh besar yang tinggi di atas pun berdatangan, memberi ucapan selamat atas kembali dibukanya rumah sakit Husada. Adegan yang begitu mengguncang dunia, membuat semua orang merasa bergidik, sungguh sulit dipercaya. Ada apa ini? Bukankah rumah sakit Husada bermasalah? Kenapa masih ada begitu banyak tokoh besar yang datang sendiri untuk memberi ucapan selamat? Biasanya para tokoh besar ini hanya bisa dilihat di televisi, tak disangka hari ini bahkan berbondong-bondong datang ke sini untuk memberikan ucapan selamat pada rumah sakit Husada yang begitu kecil. Latar belakang dari rumah sakit Husada ini begitu kuat. Mendengar nama dari para tokoh besar tersebut, kerumunan pembuat onar tadi kaget sampai jiwanya melayang. Sebagian besar orang sudah bergegas kabur. Sekujur tubuh Leon Lee gemetaran. Dia segera bertanya pada Daniel Su di samping. Daniel Su, bukankah kamu katakan rumah sakit Husada tidak punya latar belakang? Sekarang ada begitu banyak tokoh besar yang keluar untuk menopangnya, mampuslah aku. Daniel Su juga kebingungan, aku juga tidak tahu ada apa ini. Sebelumnya aku hanya suruh kamu sedikit menghina acara pembukaan rumah sakit Husada saja, tidak suruh kamu harus menekan mati rumah sakit Husada. Aksi kamu benar-benar sedikit terlalu kejam. Pada saat ini, sebuah mobil Mercedes Maybach warna hitam melesat kemari di bawah tatapan semua orang. Laurie Jiang yang mengenakan pakaian pekerja kerah putih, melangkah turun dari mobil dengan sepatu hak tingginya. Dia berjalan ke depan Winda Su, lalu berkata sambil tersenyum, Manajer Su, aku mewakili SPZ, memberi ucapan selamat atas kembali dibukanya rumah sakit Husada. Perkataan ini langsung mengguncang semua orang. SPZ sendiri bahkan menampakkan muka, memberi ucapan selamat atas kembali dibukanya rumah sakit Husada. Ya Tuhan, itu adalah SPZ. Itu adalah serikat yang dalam mimpi pun ingin dimasuki oleh entah berapa banyak keluarga kelas atas. Wajah Daniel Su masam sekali, meski sekarang keluarga Su sedang marak berkembang atas dasar proyek herbal.
tetapi keluarga Su juga tidak berhak untuk menjalin hubungan kerja sama dengan SPZ. Namun sekarang, SPZ sendiri bahkan datang pada rumah sakit Husada, memberikan ucapan selamat atas kembali dibukanya rumah sakit Husada. Bagaimana bisa ini? Sekujur tubuh Leon Li gemetaran, langsung jatuh terduduk di permukaan tanah. Mampuslah aku. Winda Su sudah mengalami proses di mana dari neraka naik ke surga. Seketika dia belum bereaksi kembali. Sekretaris Jiang, apakah kamu tidak salah? Dengan pelan Lauri Jiang mengeluarkan sebuah dokumen. Aku datang atas permintaan Tuan Ling. Ini semua adalah maksud dari Tuan Ling. Tidak akan salah. Kali ini selain mewakili SPZ untuk memberikan ucapan selamat padamu, aku juga mewakili SPZ untuk menjalin kerja sama denganmu. Kedepannya, Rumah Sakit Husada akan menikmati perlakuan yang sama seperti anggota umum SPZ. Di bidang perpajakan, pemasaran, penelitian, perdagangan dan lainnya, semua dijalin kerja sama strategis dengan SPZ. Winda Su terbengong. Masih akan menjalin kerja sama. Ini adalah perlakuan yang hanya dimiliki oleh anggota SPZ. Hanya sekedar rumah sakit Husada saja, atas dasar apa? Lauri Jiang mengeluarkan sebuah pulpen dan memberikannya pada Winda Su. Jika Nona Su juga bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan SPZ kami, hanya perlu tanda tangan di atasnya saja. Sesaat kemudian, barulah Winda Su sadar kembali. Dia mengambil pulpen itu dan menuliskan namanya di atas dokumen. Ketika menuliskan namanya sendiri, Winda Su pun tidak berani mempercayai bahwa ini adalah kenyataan. Lauri Jiang menyimpan kontrak, lalu dia menoleh menatap Daniel Su. Bukankah kalian mengejek rumah sakit Husada yang sekecil ini saja tidak mempunyai latar belakang? Bukankah kalian merasa rumah sakit Husada yang tidak mempunyai latar belakang bisa ditindas dengan seenak hati? Kalau begitu sekarang aku beritahu kalian, mulai hari ini, SPZ kami adalah latar belakang penopang rumah sakit Husada. Perkataan ini bagaikan gong yang bergema, mengguncang hati semua orang di tempat. Wajah Daniel Su masam sekali, kedua kakinya bahkan sedang gemetaran. Lauri Jiang meneruskan, hanya sekedar keluarga Su saja, dalam mata Tuan Ling, bahkan tidak lebih tinggi daripada semut. Akhirnya Daniel Su tidak memiliki keberanian lagi untuk bertatapan dengan Lauri Jiang, dia langsung membungkuk dengan dalam, maaf, Sekretaris Jiang. Lauri Jiang mendengus, lalu dia menoleh menatap Leon Li, kamu hanya sekedar Leon Li, seperti apa bobotmu di hadapan SPZ kami, memangnya dalam hati kamu tidak tahu. Rumah sakit yang didukung oleh SPZ kami, kamu juga berani memfitnahnya dengan seenak hati. Duk, Leon Li langsung berlutut di permukaan tanah. Leon Li salah dalam berkata, mohon Sekretaris Jiang maafkan. Selain itu, aku akan segera menulis artikel untuk menjelaskan kebenarannya, dan menyelesaikan demo medis ini. Sebuah mobil Bentley hitam melesat kemari dengan perlahan, lalu berhenti di depan semua orang. Lauri Jiang berjalan ke samping pintu belakang mobil dan membungkuk dalam, Tuan Ling, Anda sudah datang. Mobil yang hitam, dengan kaca privasi berwarna hitam. Tatapan semua orang tertuju pada kaca jendela pintu belakang mobil, ingin melihat siapa gerangan Tuan Ling yang tinggi di atas langit ini. Namun dilihat dari luar ke dalam, hanya bisa melihat kegelapan. Di tempat yang hening ini, berbunyi suara bisikan komentar. Tuan Ling ini hebat sekali, bahkan sekretaris utama SPZ pun begitu hormat padanya. Rasanya dia juga tidak berselisih seberapa jauh dengan ketua majelis Brian Ma. Setidaknya juga satu tingkatan dengan Brian Ma. Kalau tidak, sekretaris utama Lauri Jiang juga tidak akan bersikap seperti itu padanya. Tidak hanya warga biasa, bahkan para tokoh besar juga saling berbisik. Entah Simon Lee atau Robert Hu, mereka tidak mengenali Tuan Ling, juga tidak pernah mendengar akan orang ini. Tetapi melihat Lauri Jiang begitu hormat pada orang itu, dalam hati mereka sudah cukup tercengang. Mereka hanya pernah melihat Lauri Jiang begitu hormat di hadapan Brian Ma. Jangan-jangan identitas Tuan Ling ini sebanding dengan Brian Ma. Tidakkah itu sangat mengagetkan?
Setelah Lauri Jiang membungkuk dalam, dia berbalik badan menatap Leon Li yang berlutut di permukaan tanah. Kamu, cepat sini minta maaf pada Tuan Ling. Hati Leon Li bergidik, dengan refleks dia bangkit berdiri dan berjalan ke depan 2 langkah. Lalu seperti teringat akan sesuatu, dia bergegas kembali ke tempat semula dan langsung berlutut. Kemudian, Leon Li merangkak ke depan sambil berlutut, sampai di depan pintu belakang mobil sebelah kanan. Tuan Ling, maaf. Aku Leon Li ditutupi lemak hatinya, sampai menulis artikel memfitnah rumah sakit Husada. Aku sama sekali tidak tahu Anda adalah latar belakang dari rumah sakit Husada. Kalau tidak, meski beri aku 10.000 nyali, aku juga tidak berani berbuat seperti itu. Mohon Tuan Ling ampuni dosaku. Krak, kaca jendela mobil diturunkan perlahan-lahan. Melalui jendela mobil yang sudah terbuka sepenuhnya, Leon Li melihat ada seorang pemuda berpakaian lusuh yang duduk di dalam mobil. Badannya menyamping, raut wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Namun satu tangannya yang panjang dan kekar sedang memegangi sebuah batang kayu, sedangkan tangan satunya lagi memegangi sebuah pisau pendek. Ish, pisau pendek itu melesat gesit di atas batang kayu, serpihan kayu pun beterbangan. Tangannya lincah, cepat dan bertenaga, bagaikan ular yang sedang meliuk-liuk. Orang ini, tentunya adalah Eric Ling. Eric Ling sedang mengukir dengan sangat konsentrasi. Tak lama kemudian, batang kayu di tangannya berubah menjadi satu manusia yang tampak hidup dan nyata. Itu adalah Kendrian Yang, Letnan Jenderal yang paling baik di dunia itu. Setelah semuanya sudah selesai, Eric Ling mengamati batang kayu di tangannya dengan cermat, lalu dia bertanya, memanfaatkan kekuasaan sendiri, memfitnah orang dengan niat jahat, menindas orang lemah dengan seenak hati, serta menekan mati sebuah rumah sakit, apakah rasanya sangat puas? Jiwa Leon Li melayang saking takutnya. Leon Li tidak berani, mohon Tuan ampuni. Suara Eric Ling rendah berat namun serak, bahkan membawa sedikit rasa mengusik. Apakah kamu tahu hal apa yang paling ironis di dunia ini? Melihat Tuan Ling yang tinggi di atas langit ini terus membicarakan hal lain, dalam hati Leon Li semakin merasa panik. Leon Li tidak tahu, mohon Tuan beritahu. Leon Li ketakutan dan berhati-hati, hatinya bahkan sudah melonjak ke pangkal tenggorokan. Jika sekarang Tuan Ling marah dan menamparnya, hatinya sebaliknya merasa tenang. Semakin Tuan Ling misterius, semakin tindakan Tuan Ling berada di luar perkiraannya. Leon Li semakin merasa panik ketakutan. Eric Ling berkata dengan perlahan, kamu merasa dirimu sangat pintar, sebenarnya kamu adalah orang tolol, kamu merasa dirimu sangat hebat, sebenarnya kamu hanyalah semut kecil. Kamu hanya menguasai sebagian jalur media berita saja, sedikit kekuasaanmu ini, termasuk apa-apaan di depanku. Boom! Leon Li langsung mengetukkan kepala, Leon Li patut untuk mati. Aku akan jelaskan artikel itu sekarang juga, mengembalikan kebenaran rumah sakit Husada. Eric Ling bergeleng, dia tetap memiringkan badan pada Leon Li, kebenaran rumah sakit Husada, tidak dapat kamu fitnah. Kebenaran rumah sakit Husada, juga tidak berhak kamu jelaskan. Ada sebagian hal, karena kamu sudah melakukannya, maka harus membayarkan harganya. Eric Ling melemparkan pisau di tangannya ke depan Leon Li. Dia berkata dengan dingin, kamu menulis artikel, sepertinya sangat hebat ya. Di dalam tanganmu memegangi pena, sepertinya semua orang pun takut padamu. Karena begitu, kamu sendiri potong kedua tangan itu saja. Kedepannya, aku tidak ingin melihat kamu masih bisa menulis artikel lagi. Karena, kamu tidak layak. Tidak, Tuan Ling. Mohon beri aku satu kesempatan. Kedepannya aku pasti akan menjadi wartawan berita yang tegak dan benar. Leon Li mengetukkan kepala dan memohon ampun dengan menggila. Tolong kamu jangan menodai kata wartawan. Suara dingin berbunyi. Bayangan hitam berkedip, cahaya pisau melintas. Dua telapak tangan terbang melambung. Ah, tanganku hilang. Tanganku. Leon Li berteriak histeris. Pupil mata Lauri Jiang menyusut, dia berkata, Leon Li, Tuan Ling beraksi padamu, adalah memberi kamu muka, tahu tidak?
Jika Tuan Ling bahkan malas untuk beraksi, maka kamu juga tidak perlu ada di dunia ini lagi. Perkataan ini mendadak Leon Li menyadari statusnya sendiri. Seketika dia menahan rasa sakit yang dahsyat lalu bersujud, terima kasih atas hukuman Tuan Ling. Minggir. Kaca jendela mobil perlahan-lahan dinaikkan. Mobil dihidupkan, lalu pergi menjauh sedikit demi sedikit di bawah tatapan semua orang. Yang tertinggal, hanyalah sepasang tangan dan bercak darah yang mewarnai permukaan tanah, serta jeritan Leon Li yang histeris. Selamat Jayan Tuan Ling. Laurie Jiang membungkuk hormat ke arah perginya mobil tersebut. Simon Lee, Robert Hu, Larry Chen dan Anton Lu mereka juga sudah sadar kembali pada saat ini. Serentak mereka membungkuk hormat ke arah perginya mobil tersebut. Selamat jalan Tuan Ling. Entah mengapa Daniel Su sepenuhnya tercengangkan oleh adegan ini. Dia juga membungkuk hormat ke arah kepergian Eric Ling. Selamat jalan Tuan Ling. Selamat Jayan Tuan Ling. Semua orang pun bersuara. Pada saat ini, Laurie Jiang berbalik badan dan berkata dengan lantang pada semua orang, perintah dari Tuan Ling, mulai hari ini, rumah sakit Husada ditunjuk sebagai fasilitas kesehatan khusus dari SPZ, juga merupakan rumah sakit eksklusif dari Tuan Ling. Suara yang jernih seperti lonceng, sekali lagi mengguncang semua orang. Mendengarnya, Daniel Su dan Leon Li merasa tulang ubun-ubun pun menjadi dingin. Lama kemudian, barulah orang di tempat sadar kembali. Nona Su, datanglah minum teh ke SPZ jika ada waktu. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Laurie Jiang membungkukkan badan sedikit, lalu dia pergi. Para tokoh besar lainnya juga bergegas maju menyapa Winda Su, lalu mereka ikut pergi. Winda Su berdiri bengong di tempat, dia melamun sambil menatap arah kepergian Tuan Ling itu. Dalam benaknya muncul sosok Eric Ling dengan tak terkendali. Meski tidak ada pertanda dan logika apapun yang menyatakan bahwa orang yang duduk di dalam mobil itu adalah Eric Ling, tetapi entah mengapa ketika mendengar nama Tuan Ling, secara otomatis akan muncul sosok Eric Ling di dalam benak Winda Su. Meski para tokoh besar sudah pergi semua, tetapi pengaruh yang mereka bawa baru tampak pada saat ini. Kerumunan pembuat onar pergi dengan sendirinya. Kemudian, arus kendaraan dan orang di sekeliling seolah-olah mendapat arahan, semuanya mengarah pada pintu utama rumah sakit Husada. Beberapa agenda terakhir dari acara pembukaan, dinyatakan berakhir di tengah sanjungan ribuan orang. Ketika pintu besar rumah sakit dibuka setelah acara pembukaan berakhir, ribuan orang berbondong-bondong masuk dan berebutan untuk mengantri nomor. Apa-apaan komentar di internet, apa-apaan analisis profesional, apa-apaan hasil kesimpulan menyebabkan pasien mati. Semua itu sudah dibuang ke belakang kepala oleh orang-orang. Bercanda, ini adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk khusus oleh SPZ. Dengan kata lain, kedepannya anggota dan staf SPZ akan datang kemari untuk berobat dan membeli obat. Bahkan Tuan Ling yang tinggi di atas langit, juga menetapkan rumah sakit ini sebagai rumah sakit eksklusifnya. Rumah sakit seperti ini, bagaimana mungkin adalah rumah sakit hitam? Leon Li yang masih berlutut di depan pintu utama, hatinya langsung berkerut begitu melihat adegan ini. Tokoh besar seperti Tuan Ling, bagaimana mungkin memerlukan aku untuk menjelaskan kebenaran rumah sakit Husada? Dia dan Tuan Ling, satu di langit dan satu di bumi, sama sekali bukan pertemuan di satu dimensi yang sama. Sebelumnya dia bahkan dengan tidak tahu diri mengira bisa menekan mati rumah sakit Husada hanya dengan satu artikel. Dipikir-pikir sekarang, ini sungguh adalah lelucon besar. Dengan rasa hina Leon Li menimang kedua telapak tangannya, dia juga bergegas berjalan ke rumah sakit. Sekarang jika ditangani tepat waktu, mungkin kedua telapak tangannya masih bisa disambung kembali. Acara pembukaan dari rumah sakit Husada sudah berakhir. Namun kecengangan yang diberikan oleh acara pembukaan kali ini, serta reaksi bola salju yang dipicu, baru dimulai. Omong-omong, Leon Li pun sudah memberikan bantuan besar pada rumah sakit Husada. Awalnya rumah sakit Husada hanyalah rumah sakit kecil di Kecamatan Mawar di distrik Marina, paling-paling hanya tingkat 2B, bahkan belum memasuki tingkat 2A.
Rumah sakit tingkat 2 yang dimaksud adalah rumah sakit regional yang menyediakan pelayanan medis bagi beberapa kabupaten daerah, adalah pusat teknis pencegahan medis regional. Tugas utamanya adalah ikut serta membimbing pemantauan terhadap orang beresiko tinggi, menerima transfer pasien dari rumah sakit tingkat 1, memberikan arahan teknis pada rumah sakit tingkat 1, serta melakukan pengajaran dan penelitian ilmiah dengan tingkatan tertentu. Secara logika, pembukaan rumah sakit yang seperti ini bahkan tidak dapat merambat ke seluruh Kecamatan Mawar, karena masih ada beberapa rumah sakit di Kecamatan Mawar yang jauh lebih besar dan lebih berpengaruh daripada rumah sakit Husada. Namun karena satu artikel dari Leon Lee, dengan cepat membuat rumah sakit Husada menjadi pusat perhatian di seluruh kota Zhonghai. Lalu demo medis yang terjadi langsung di tempat, semakin membuat nama rumah sakit Husada meningkat. Pada akhirnya tokoh besar pun muncul. Tuan Ling menguasai keadaan, lalu Lauri Jiang mengumumkan bahwa rumah sakit Husada menjadi fasilitas kesehatan khusus dari SPZ, dan menjadi rumah sakit eksklusif dari Tuan Ling. Hal ini membuat acara pembukaan rumah sakit Husada memuncak, langsung menggemparkan seluruh kota Zhonghai. Beberapa hari setelahnya, rumah sakit Husada terus menjadi viral, arus pendatang juga semakin hari semakin besar. Awalnya hanya ada beberapa ruang penanganan di unit gawat darurat rumah sakit Husada, tetapi seiring dengan bertambahnya pasien yang datang di malam hari, rumah sakit Husada terpaksa menjadikan seluruh ruangan sebagai unit gawat darurat. Menjadikan seluruh ruang sebagai unit gawat darurat, itu bahkan belum tentu dapat dilakukan oleh rumah sakit tingkat 3A pada umumnya, karena terlalu sedikit pasien yang datang di malam hari. Namun berbeda dengan rumah sakit Husada. Meski sudah menjadikan seluruh ruangan sebagai unit gawat darurat, tetapi dari pagi sampai malam hari, seluruh ruangan tetap penuh. Keadaan yang marak seperti ini, sungguh sangat jarang ditemui. Dengan demikian, rumah sakit Husada sudah sangat kekurangan tenaga dokter dan perawat medis, terpaksa harus merekrut orang ke semua tempat. Selain merasa girang, Windasu juga merasa sangat sakit kepala. Pada malam itu juga dia mengadakan rapat, mendiskusikan masalah perekrutan tenaga kerja dan perluasan tempat. Entah perekrutan tenaga kerja atau perluasan tempat, semuanya adalah pengeluaran yang sangat besar. Meski angka pemasukan sangat memuaskan karena pasien yang banyak berdatangan, tetapi dalam waktu singkat juga tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah dana. Pada akhirnya Windasu memutuskan untuk meminjam dana kredit besar pada bank dengan menjadikan aset rumah sakit Husada sebagai jaminan, agar bisa lanjut memperluas tempat dan merekrut tenaga kerja. Ada satu bank di Kecamatan Mawar, yaitu Bank Mawar. Windasu membawa Bonisu pergi ke Bank Mawar, menanyakan perihal peminjaman dana kredit. Direktur utama Zhang sendiri yang menyambut mereka berdua. Dia menyatakan bahwa dengan kondisi perkembangan rumah sakit Husada yang sekarang, meminjam dana kredit sebesar 50 juta yuan bukanlah masalah, dana sudah bisa cair dalam beberapa hari setelah menyerahkan data bersangkutan. Barulah Windasu menghela napas lega. Setelah kembali ke kantornya, dia mengambil ponsel dan membukanya. Dia kaget begitu melihat pesan balasan dari Eric Ling. Itu dikirimkan beberapa hari yang lalu. Acara pembukaan rumah sakit Husada, aku sudah pergi lihat, dengan tulus aku merasa bangga untuk istri. Suatu hari nanti, kamu akan keluar dari kepompong, akan menyadari betapa indahnya dunia ini. Suatu hari nanti, kamu akan keluar dari kepompong, akan menyadari semua penderitaan pun sudah berlalu. Suatu hari nanti, kamu akan keluar dari kepompong, akan menyadari ini adalah pengaturan yang terbaik. Kalimat seperti ini di dalam keadaan seperti ini. Windasu sangat terguncang melihatnya. Matanya panas membara dan hidungnya masam, dia ingin menangis. Windasu langsung membuka kontak Eric Ling dan meneleponnya. Kali ini, telepon tersambung. Eric Ling, Windasu sangat bergairah, kamu mati kemana beberapa hari ini? Kenapa tidak balas pesanku? Aku sedang beli sayur, rencana masak untukmu. Kamu di pasar mana? Aku pergi cari kamu, beli sayur bersama kamu. Bukankah kamu paling tidak suka pergi ke pasar?
Banyak omong kosong, kamu katakan atau tidak? Aku katakan.